Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitristasari dengan NIM 2003116 dari kelompok 9. Dan perkenalkan, nama saya Diva Asri Damayanti dengan NIM 200312113 kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi liberalisme dan reformisme. Yang pertama, materi liberalisme. Pengertian liberalisme dalam konteks politik mengandung makna menentang segala bentuk pemerintahan yang otoriter, seperti dalam monarki absolut atau diktator. Paham ini mencurigai segala bentuk kuasa karena kuasa cenderung berkembang menjadi semakin besar dan menindas, maka harus diberi saluran dan dibatasi. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Sejarah liberalisme. Zaman Renaissance merupakan awal dari sejarah paham liberalisme, di mana kekuasaan gereja saat itu mendominasi seluruh aspek kehidupan, sehingga muncullah paham liberalisme sebagai reaksi terhadap ortodoksi religius. Tokoh yang mempengaruhi paham liberalisme ada 3. Yang pertama ada Martin Luther dalam reformasi agama. Yang kedua ada John Locke dan Hobbes, konsep state of nature yang berbeda. Dan yang ketiga ada Adam Smith. Nilai-nilai pokok yang bersumber dari 3 nilai dasar liberalisme, di antara lain 1. Kesempatan yang sama. 2. Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Yang keempat, dalam liberalisme tidak dapat menerima ajakan dogmatisme. Ada lagi, tambahannya berjalannya hukum, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu, dan yang terakhir adalah negara hanyalah alat. Kelebihan ideologi liberalisme diantaranya 1. Masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Yang kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih partai politik tanpa adanya intervensi dari orang lain. Yang keempat, pers mempunyai hak serta kebebasan untuk mengkritik pemerintah secara tajam, namun tetap mematuhi etika pers dan batasan yang berlaku. Yang kelima, timbulnya motif untuk mencari keuntungan sehingga kegiatan ekonomi di dalam suatu negara berjalan efektif dan efisien. Kekurangan ideologi liberalisme diantaranya 1. Menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Yang kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Yang ketiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, terbentuk kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat tinggi dari kelompok masyarakat lainnya dan sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu reformisme. Reformisme adalah doktrin politik yang menganjurkan reformasi sistem atau institusi yang sudah ada, bukan penghapusan dan penggantiannya. Dalam gerakan sosialis, reformisme adalah pandangan bahwa perubahan bertahap melalui lembaga-lembaga yang ada pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi masyarakat. Reformisme sebagai tendensi politik dan hipotesis perubahan sosial tumbuh dari oposisi terhadap sosialisme revolusioner yang berpendapat bahwa pergolakan revolusioner adalah prasyarat yang diperlukan untuk perubahan struktural yang diperlukan untuk mengubah sistem kapitalis menjadi sistem ekonomi sosialis yang secara kualitatif berbeda. Sebagai doktrin, reformisme dibedakan dari tindakan reformasi pragmatis. Reformasi pragmatis bertujuan untuk melindungi dengan mencegah perubahan struktural
struktural mendasar terhadapnya. Sedangkan reformisme berpendapat bahwa akumulasi informasi pada akhirnya dapat mengarah pada munculnya ekonomi yang sama sekali berbeda dan sistem politik daripada yang sekarang kapitalisme dan demokrasi. Sejarah reformisme. Pada awal abad ke-20 lahir dan munculnya reformasi dan modernisasi perubahan dalam dunia Islam yang bermula dari reaksi terhadap ekspansi, resolusi, dan kejayaan Eropa. Sebenarnya langkah ini dimulai sejak abad ke-18 dan ke-19 oleh sejumlah gerakan Islam. Gerakan Islam termasuk juga dalam kategori gerakan sosial. Perubahan suatu peradaban ke peradaban lainnya tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan sejarah telah membuktikan perubahan-perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau yang lebih dikenal dengan istilah gerakan sosial sekarang ini. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan tentang sejarah reformisme. Pada tahun 1875, Partai Sosial Demokrat Jerman, German Social Democratic Party (SDP) mengadopsi Gotha, program yang mengusulkan setiap yang sah berguna untuk usaha menuju masyarakat sosialis, dan dikritik oleh Karl Marx yang menganggap memerlukan langkah revolusi komunis. Kemudian yang kedua, pada tahun 1959, Godesberg Program disahkan dalam konvensi partai di ibu kota Jerman Barat, Bad Godesberg, menandai pergeseran Partai Sosial Demokrat Jerman (SDP) dari program Marxis untuk mengakhiri kapitalisme menjadi reformis yang fokus pada reformasi sosial. Kemudian ada jenis reformisme. Jenis reformisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak memiliki keinginan untuk membawa sosialisme atau perubahan fundamental ekonomi kepada masyarakat dan digunakan untuk menentang perubahan secara struktural. Kemudian yang kedua, berdasarkan pendapat bahwa ketika reformasi bukan sosialisme itu sendiri, dia dapat membantu menyatukan pendukungnya untuk kepentingan revolusi dengan mempopulerkan sosialisme kepada kelas pekerja. Baik, kemudian di dalam jenis reformisme, perdebatan dalam kelompok reformisme, demokrasi sosial dalam memimpin transformasi sosialis masyarakat sudah berlangsung selama 1 abad. Lalu, di reformasi itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik. Yang keempat, demokrasi lebih terbuka. Yang kelima, jumlah partai politik tidak dibatasi. Kemudian kekurangannya, yang pertama, banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Yang ketiga, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Yang keempat, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, rendahnya pengetahuan tentang politik.